Seluruh pernyataan syukur segenap makhluk merupakan hak Allah, sehingga tidak ada sesuatu lainnya yang berhak diberi pernyataan syukur seperti Dia. Allah Tuhan yang telah menciptakan manusia hidup berpasang-pasangan agar dapat menjalankan tugas berketurunan dan mengembangbiakan jenisnya, telah menetapkan adanya fitrah perjodohan. Allah juga memerintahkan kepada mereka yang berpasangan untuk membina kehidupan sakinah dan penuh kasih sayang. Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah dan keluarganya. Sebagai utusan Allah, beliau telah memberi contoh bagaimana suami istri melaksanakan tugas kehidupan berumah tangga dan menciptakan suasana yang penuh dengan kecintaan, ketenteraman, dan ketenangan, serta kedamaian dan keselarasan. Semua perilaku dan sifat yang diperlukan dalam mewujudkan kehidupan keluarga sakinah yang penuh kasih sayang dicontohkan oleh beliau dengan istri-istri beliau, untuk menjadi teladan bagi segenap sahabat dan umatnya. Sholawat dan salam semoga Allah berikan kepada para sahabat beliau yang dengan penuh kesetiaan dan kepatuhan mencontoh dan meneladani kehidupan beliau dalam segala aspek kehidupan berkeluarga dan berumah tangga. Sahabatku, di video kali ini, kami ingin membahas secara ringkas dan singkat memaparkan potret kehidupan Rasulullah dalam membina kemesraan dan keakraban dengan para istri beliau. Seluruh penyajiannya didasarkan pada riwayat atau hadis yang telah dibukukan oleh para ahli hadis. Di antara hadis yang dikemukakan ada yang sahih dan ada yang hasan. Semuanya berbicara tentang kehidupan Rasulullah sebagai suami dan kepala rumah tangga yang selalu menunjukkan sikap penuh kemesraan dan keakraban dengan para istri beliau, sehingga hal ini menjadi teladan dan panutan yang diridhoi oleh Allah bagi segenap umat manusia. Para suami istri muslim hendaklah menyadari bahwa untuk membina kemesraan dan keakraban dalam kehidupan suami istri tidak ada contoh dan panutan yang paling baik dan mulia selain Rasulullah. Dengan mengikuti dan meneladani kemesraan Rasulullah yang beliau tunjukkan kepada para istrinya, insya Allah kita akan dapat memperoleh kebahagiaan dan rahmat berumah tangga seperti yang Allah karuniakan kepada beliau. Kami berharap video ini bermanfaat bagi sahabat semua. Sebelum kita kembali menyimak, terlebih dahulu tolong subscribe dan like video ini. Baiklah, kita lanjutkan untuk belajar meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan berumah tangga. Yang pertama adalah akhlak dan teladan Rasulullah dalam berkeluarga. Yang ke-31 adalah duduk di pangkuan istri. Dari Khadijah, ia berkata, "Wahai Rasulullah, anak pamanku, sanggupkah Tuan menceritakan kepadaku tentang teman Tuan yang datang kepada Tuan jika ia datang?" Beliau bersabda, "Dapat." Lah berkata, "Kalau ia datang lagi kepada Tuan, beritahukanlah kepadaku kedatangannya." Lalu Jibril datang sebagaimana kebiasaannya. Lalu Rasulullah berkata kepada Khadijah, "Wahai Khadijah, ini ada Jibril datang kepadaku." Lah berkata, "Ya, wahai anak pamanku, duduklah Tuan di atas paha kiriku." Rasulullah pun berdiri dan duduk di atas paha kirinya. Ia berkata, "Adakah Tuan masih melihatnya?" Beliau bersabda, "Ya." Lah berkata, "Pindahlah dan duduklah Tuan di atas paha kananku." Lalu Rasulullah pindah dan duduk di atas paha kanannya. Lah berkata, "Apakah Tuan masih melihatnya?" Sabdanya, "Ya." Lah berkata, lalu ia mengambil dan mengenakan kerudungnya, tetapi Rasulullah tetap duduk di atas pangkuannya. Kemudian Khadijah berkata, "Apakah Tuan masih melihatnya?" Sabdanya, "Tidak." Lah berkata, "Wahai anak pamanku, tenanglah dan tetaplah bergembira hati. Demi Allah, sesungguhnya orang itu adalah malaikat dan sama sekali bukan setan." Hadis riwayat Ibnu Najjar. Penjelasan dari hadis tersebut adalah bahwa semasa Rasulullah beristrikan Khadijah, Khadijah meminta kepada Rasulullah agar ketika malaikat Jibril datang menemui Rasulullah, beliau memberitahu Khadijah
Pada suatu hari malaikat Jibril datang kepada beliau, maka hal itu pun diberitahukan kepada Khadijah. Saat itu Khadijah meminta agar beliau duduk di pangkuannya secara bergantian, yaitu sekali di pangkuan kanan dan sekali di pangkuan kiri. Maksud Khadijah adalah ingin membuktikan apakah yang datang itu malaikat atau setan seperti yang dijelaskan ciri-cirinya oleh Warakah ketika Khadijah menceritakan kepadanya peristiwa Nabi menerima wahyu pertama. Warakah menjelaskan bahwa bila yang dialami Rasulullah begini, berarti yang datang adalah malaikat. Kalau yang dialami Rasulullah begitu, berarti yang datang adalah setan. Ternyata yang datang itu adalah malaikat Jibril seperti disebutkan dalam hadis di atas. Rasulullah tidak merasa malu untuk menuruti permintaan istrinya agar duduk di pangkuannya secara bergantian saat malaikat Jibril datang. Hal ini menunjukkan bagaimana mesranya Rasulullah memperlakukan istrinya sehingga beliau tidak segan-segan dipangku oleh Khadijah dan sebaliknya Khadijah pun tidak malu-malu memangku suaminya. Para suami istri juga tidak perlu malu melakukan hal serupa, karena Rasulullah telah memberikan contoh demikian. Apa yang dilakukan oleh beliau pasti baik dan memberikan hasil yang positif bagi kita. Yang ke-32 adalah tiduran di pangkuan istri. Dari Aisyah ia berkata, Nabi biasa meletakkan kepalanya di pangkuanku walaupun aku sedang haid, kemudian beliau membaca Al-Quran. Hadis riwayat Abdurrazzaq. Penjelasan dari hadis tersebut adalah bahwa di antara kebiasaan Rasulullah kepada istrinya adalah tiduran di pangkuan istrinya walaupun istri sedang haid. Bahkan Rasulullah kemudian membaca Al-Quran ketika itu. Hadis di atas dengan tegas menolak anggapan orang yang bersumber pada pendapat sementara ulama bahwa wanita haid tidak boleh didekati oleh suaminya walaupun hanya untuk berpangkuan. Bahkan Rasulullah biasa membaca Al-Quran sambil tiduran di atas pangkuan istri yang sedang haid. Para suami istri wajib menyadari bahwa perasaan mesra dan cinta terkadang menipis dan terkadang menguat. Bahkan bisa jadi semakin hilang. Untuk mendapatkan penyegaran, peremajaan, dan pembangunan kembali kemesraan dan kecintaan, perlu ada aktivitas dan kegiatan yang dapat memadukan kembali perasaan cinta dan kemesraan yang bergelora seperti semula. Dengan adanya contoh Rasulullah seperti tersebut, para suami istri tidak perlu malu tidur di pangkuan pasangannya. Para istri juga tidak perlu merasa risih jika suaminya meletakkan kepala di atas pangkuannya. Ia tidak boleh menganggap kelakuan suaminya yang sering meletakkan kepala di atas pangkuannya sebagai perbuatan kanak-kanak yang bermanja-manja kepada ibunya. Yang ke-33 adalah minta dibacakan puisi oleh istri. Dari Aisyah ia berkata, Rasulullah sering mengatakan kepadaku, apa yang engkau lakukan dengan baik-baikmu? Saya bertanya, baik mana yang Tuhan maksudkan, karena baiknya banyak. Beliau bersabda, tentang bersyukur. Saya berkata, demi ibu dan bapakku, baiklah. Penyair berkata, angkatlah orangmu yang lemah, karena kelemahannya tidak membuatmu lemah. Suatu ketika buahnya akan merayap mengenaimu, membalasmu atau memberimu pujian. Dan orang yang memujimu karena perbuatanmu yang baik, seperti orang yang membalas. Sesungguhnya jika engkau ingin menggantungkan diri pada si dermawan, maka engkau tidak akan membuat talinya yang kuat menjadi rapuh. Kata Aisyah. Lalu sabdanya, benar, wahai Aisyah. Sesungguhnya Jibril baru memberitahu kepadaku. Katanya kelak bila Allah mengumpulkan semua makhluk pada hari kiamat, Allah berkata kepada salah seorang hambanya, seseorang telah berbuat baik kepadamu, apakah engkau berterima kasih kepadanya? Orang itu berkata, wahai Tuhanku, aku tahu bahwa semua itu adalah darimu. Oleh karena itu, aku bersyukur kepadamu. Lalu Allah berfirman,
Engkau tidak bersyukur kepadaku jika engkau tidak mau berterima kasih kepada orang yang aku jadikan sebagai penyampainya kepadamu. Hadis riwayat Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Penjelasan dari hadis tersebut adalah, para suami boleh saja meminta istrinya membacakan puisi atau syair atau ayat-ayat Al-Quran agar dapat memberikan suasana segar dan hening dalam hubungan suami istri. Mungkin saja bukan puisi yang diminta, tetapi nyanyian atau kasidah yang berisikan kata-kata yang baik dalam membangun hubungan kemesraan suami istri. Hal-hal semacam ini tidaklah dilarang agama. Yang ke-34 adalah menelungkupkan paha di atas badan istri. Dari Aisyah ia berkata, saya datang kepada Rasulullah dengan membawa nampan berisi makanan yang telah saya masak untuknya. Saya berkata kepada Saudah, makanlah, sedangkan Nabi saat itu berada di antaraku dan dirinya. Saya berkata, makanlah atau wajahmu saya olesi. Dia tetap tidak mau, lalu saya masukkan jari-jariku pada makanan di nampan, kemudian saya oleskan makanan pada wajahnya. Nabi pun tertawa sambil meletakkan pahanya pada badan Saudah. Beliau bersabda kepada Saudah, oleskanlah makanan itu ke wajahnya. Lah pun mengolesi wajahku sehingga Nabi pun tertawa lagi. Lalu datanglah Umar melintas, kemudian dia berseru, wahai Abdullah, wahai Abdullah. Nabi mengira Umar akan masuk, lalu beliau bersabda, berdirilah kamu berdua dan cucilah wajah kalian. Aisyah berkata, aku selalu segan kepada Umar karena Rasulullah pun segan kepadanya. Hadis riwayat Abu Ya'la dan Ibnu Asakir. Penjelasan dari hadis tersebut adalah menciptakan suasana kemesraan di antara istri mereka agar tidak ada kebosanan dan kejenuhan dalam hubungan suami istri. Rasulullah menelungkupkan paha ke tubuh istrinya, baik ketika tiduran maupun duduk-duduk bersama. Ketika para suami istri modern sering mengeluh tentang hubungannya yang kurang mesra dengan pasangannya karena mereka mengabaikan sentuhan-sentuhan kemesraan atau langkah-langkah yang penuh rangsangan antara suami istri, seperti meletakkan paha, menelungkupkan paha di atas badan istri, di atas badan istri saat tiduran atau duduk-duduk. Kesibukan kerja yang sering merintangi dan menghalangi suami istri untuk lebih banyak bercumbu dan bermesraan menimbulkan perasaan jenuh, bosan, dan hambar dalam hubungan suami istri. Hal semacam ini memicu munculnya ketegangan dan kerenggangan hubungan suami istri. Untuk menanggulangi hal semacam itu, Rasulullah memberikan contoh kepada kita bagaimana mengambil langkah-langkah yang berguna bagi suami istri dengan memelihara dan merawat dengan baik kemesraan mereka seumur hidup. Langkah-langkah semacam ini tidak boleh diabaikan oleh pasangan suami istri. Mereka berkepentingan untuk tetap mempertahankan keremajaan dan kesegaran dalam rumah tangganya sehari-hari. Yang ke-35 adalah istri bersandar di bahu suami. Dari Aisyah, ia berkata sesungguhnya Nabi biasa duduk sambil mendengarkan suara orang dewasa dan anak-anak. Tiba-tiba beberapa orang perempuan Habasyi mengadakan pertunjukan sehingga dikerumuni orang. Beliau bersabda, wahai Aisyah, kemarilah, lihatlah. Saya pun meletakkan daguku pada bahunya. Kemudian saya melihat tarian dari antara bahu dan kepalanya. Beliau bersabda, wahai Aisyah, sudahkah engkau puas? Jawabku, belum, dengan tujuan menguji seberapa jauh kedudukanku di mata beliau. Ternyata aku lihat beliau tengah menikmati yang ada di depannya. Tiba-tiba muncul Umar, lalu orang-orang dan anak-anak bubar, kemudian Nabi bersabda, saya menyaksikan setan-setan dari golongan manusia dan jin berlarian karena Umar. Nabi bersabda, engkau Umar akan terus tak dapat dikalahkan. Oleh karena itu, hendaklah engkau jangan sampai dikalahkan. Hendaklah kamu sekalian memberitahukan hal demikian itu. Hadis riwayat Ibnu Adi dan Ibnu Asakir. Dari Ummu Salamah ia berkata,
Rasulullah menyandarkan dirinya ke bahu saya, kemudian beliau keluar untuk melakukan salat tanpa berwudu lagi. Hadis riwayat Abdurrazzaq dan Ibnu Abi Syaibah. Penjelasannya adalah, pada suatu hari Aisyah melihat beberapa perempuan Habsyi yang berdendang dan menari. Aisyah melihat pertunjukan dengan bersandar pada bahu Nabi dan beliau membiarkan Aisyah berbuat demikian. Rasulullah pun pernah menyandarkan diri ke bahu Ummu Salamah. Dari hadis-hadis di atas kita mendapatkan keterangan bahwa suami atau istri dapat bersandar pada bahu pasangannya. Hal semacam ini tidaklah menjadikan mereka tercela menurut pandangan agama. Dengan bersandar pada bahu pasangannya mereka dapat selalu menunjukkan kemesraan. Hal semacam ini perlu dilakukan oleh suami istri agar terbina suasana segar, damai, dan rukun. Jika Rasulullah saja berbuat demikian, pasangan suami istri manusia biasa lebih patut melakukan hal tersebut agar tetap dapat terbina kerukunan dan ketenteraman serta keharmonisan dalam keluarganya. Bersambung.